Om Swastiastu Sepenuhki, bersyukur rasanya bisa kembali menyapa sekaligus berbagi pengalaman membuat konten cooking lagi. Asik. Semoga semua senantiasa sehat. Astungkare, amin. Haleluya. Di perjalanan cerita kali ini, Homemade berbagi proses membuat makanan yang tidak asing lagi. Ibaratkan sebuah tumbuhan liar, makanan ini sudah berkembang biak sampai ke pelosok-pelosok. Sedikit lebih. Lanjut lagi. Dalam tahapnya yang perlu kita siapkan yang pasti ada tepung sebagai komponen utama dalam olahan donat. Setelahnya ada ragi, garam, susu bubuk. Ya itu dari dulu, itu kita mix dulu. Adonan yang kering kita mix dulu. Setelah itu baru kita masukkan gula ke dalam susu. Itu pisah prosesnya agar gulanya cepat larut. Iya sih, kalau gula dimasukkan ke dalam cairan ya pasti larut, goblok. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam adonan yang sudah dilarutkan gulanya. Baru masukkan ke adonan, lalu kita aduk dan uleni sampai menyatu sekaligus merata. Nah, sangat lengket. Aduh. Lalu kita aduk dan uleni sampai menyatu sekaligus merata. Sekali lagi, tahap ini lebih ke versi saya. Setelah bahan yang tercampur di awal sudah menyatu, kita tambahkan telur dan mentega agar lebih halus. Lebih halus. Berbagai macam alat yang sudah dikeluarkan, mixer dough-nya error, aduh, kekesalan dan solusi berbalap-balapan muncul. Di belakang layar saya tambahkan tepung lagi karena proses ini ketika saya menggunakan mixer mesin malah error. Kacau. Disebabkan dari banyaknya atau berat adonan yang membuat mixer dough tidak mampu melanjutkan pekerjaannya lagi. Jadi saya memutuskan sekali lagi mengistirahatkannya. Sangat bisa dilihat sudah selesai di resting pun adonan tetap lengket. Tetap fokus. Mungkin kalau pastry ada pasalnya atau bakery ada pasalnya, proses membuat donat kali ini saya pasti kena sih. Karena tertera di dalamnya, semisalnya kalau ada pasalnya tertera di dalamnya, ketika seseorang membuat adonan pastikan tidak melebihi bahan yang sudah tercantum di dalam menu. Sebab apa yang sudah tertulis di dalam menu atau resep lebih tepatnya itu sudah ditimbang. Mungkin seperti itu bunyi pasalnya. Pasti dah kena. Ya, meskipun tidak sinkron di mana keadaan penjelasan dengan visual yang Semedonoki lihat. Berikutnya adonan kita pipihkan menggunakan rolling pin ketebalan sesuai selera. Setelah itu kita langsung cetak dengan cutting, lebarnya juga sesuai selera, dan adonan tersebut yang sudah dicetak kita pindahkan ke atas baking paper agar sewaktu digoreng lebih mudah untuk masukkan adonan ke dalam minyak. Namun sebelum kita goreng, kita resting lagi 15 menit. Setelah itu baru kita goreng. Dari sejumlah catatan atau literatur sejarah menyebutkan jika donat berasal dari Amerika Utara. Tepatnya sekitar tahun 1870, seorang bernama John Blender mendapatkan hak paten untuk cetakan donat pertama yang mempunyai lubang di tengahnya. Meski demikian, ada juga catatan yang menyebutkan bila donat berasal dari Belanda. Donat diduga berasal dari Belanda, di negara yang identik dengan bunga tulip. Terdapat sebuah makanan mirip donat, disebut olykoeks atau kue yang digoreng. Tentu jika membahas sejarahnya seperti di episode sebelumnya, sangat banyak perdebatan di setiap makanan yang sampai hari ini masih populer bahkan berkembang. Ya, begitulah sejarah jika dikutip. Bukan tentang produk maupun personanya, melainkan dari sebuah nilai yang diberikan, dan selama itu bisa relate di masa mendatang, hal tersebut akan terus berkembang. Begitulah sejarah. Mungkin penjelasannya segitu dulu. Menggunakan bahan seadanya, inilah donat pertama yang saya buat di konten Homemade kali ini yang bisa saya sharing kepada Semeton Hoki semua. Ya, topping glaze yang saya gunakan cuma satu, yaitu coklat glaze. Ya, terinspirasi, lebih tepatnya ternostalgia dari donat. Ketika saya waktu kecil main PS di suatu tempat, itu persis sekali seperti ini donatnya. Di dalamnya lembut, di luarnya masih crispy, dan toppingnya coklat. Sangat the best. Saya tidak menyangka ini bisa seenak ini dan sama persis, jujur. Tapi ya, beginilah namanya proses. Pasti melewati lika-liku sebuah proses. Sekian cerita kali ini yang saya bagikan. Semoga ada bisa manfaat yang bisa diambil dari konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe konten kali ini. Semoga bisa menghibur juga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe lagi. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao.